Nah, di materi kali ini saya akan membahas tentang motivasi. Nah, motivasi dalam bahasa Latin berarti bergerak. Motivasi adalah proses dalam diri manusia atau hewan yang menyebabkan organisme tersebut bergerak menuju suatu tujuan atau bergerak menjauhi situasi yang kurang menyenangkan. Motivasi faktor yang mengarah dan menggerakkan perilaku. Teori tentang motivasi. Yang pertama, pendekatan evolusi atau pendekatan naluri terhadap motivasi. Nah, di dalam materi ini terdapat 3 poin, yaitu insting approve, pendekatan tentang motivasi yang mengasumsikan manusia diatur oleh insting sebagaimana halnya hewan. Yang kedua, insting, pola perilaku bawaan yang lebih diatur secara biologis daripada dipelajari. Fluid, seks, dan agresif, insting yang sangat kuat. Yang kedua, teori pengurangan dorongan motivasi. Di dalam teori ini terdapat 3 poin, yaitu kebutuhan. Kebutuhan akan sejumlah benda seperti makan atau minum yang diperlukan individu untuk bertahan hidup. Nah, yang terakhir, drive reduction theory, pendekatan tentang motivasi yang mengasumsikan bahwa perilaku muncul dari kebutuhan-kebutuhan fisiologis yang menyebabkan dorongan dalam individu untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi ketegangan. Drive reduction theory of motivation. Nah, di dalam teori ini terdapat 3 poin juga, yaitu kebutuhan primer, dorongan-dorongan yang melibatkan kebutuhan dasar tubuh seperti rasa lapar atau haus. Nah, kebutuhan sekunder, yaitu dorongan-dorongan yang dipelajari melalui pengalaman atau pembiasaan seperti kebutuhan akan uang atau persetujuan sosial. Homeostasis, kecenderungan tubuh untuk mempertahankan kondisi yang stabil. Nah, teori yang ketiga adalah pendekatan kognitif, menekankan faktor kognitif dalam perilaku, misalnya berharap untuk sukses, membantu untuk rileks, berkonsentrasi, belajar lebih efektif. 4. Pendekatan gaya terhadap motivasi. Nah, yang pertama, stimulus motivasi, suatu motif yang nampaknya tidak dipelajari tapi menyebabkan peningkatan pada stimulus, seperti keinginan tahuan. Selanjutnya, teori gairah, teori motivasi di mana manusia dikatakan memiliki tingkatan ketegangan optimal, terbaik atau ideal, yang berusaha mereka pertahankan dengan menambahkan atau mengurangi stimulus. Nah, kita akan membahas jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi instrik. Jenis motivasi di mana seseorang melakukan sesuatu karena tindakan itu sendiri menjadi hadiah atau memuaskan diri sendiri. Maksudnya, menikmati rasa kepuasan dalam melakukan tindakan tersebut. Nah, didasari pada faktor dalam diri atau internal. Misalnya, rasa ingin tahu, merasa tertantang, kemauan dalam diri, spiritualis. Nah, yang kedua, jenis dari motivasi adalah motivasi ekstrik. Suatu keinginan untuk mengejar sesuatu tujuan yang diakibatkan oleh imbalan-imbalan yang bersifat eksternal, didasari oleh stimulus dari luar diri atau eksternal. Misalnya, reward, penghargaan orang lain, paksaan orang lain, uang, dan popularitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hierarki kebutuhan Maslow. Nah, di dalam teori Maslow terdapat 5 materi pembahasannya. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi. Dua, kebutuhan akan rasa aman. Ketiga, kebutuhan sosial atau rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan.
Nah, yang kelima dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Ada jenis kebutuhan David Schmidt's-Gellon. Pertama, kebutuhan akan afiliasi. Kedua, kebutuhan untuk berprestasi. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuasaan. Motivasi fisiologis, psikologis, dan spiritual. Nah, yang pertama, motivasi fisiologis. Dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik atau yang bersifat jasmani, seperti makanan, seks. Nah, yang kedua, motivasi psikologis. Motivasi yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kejiwaan, seperti cinta dan prestasi. Terakhir, motivasi spiritual, dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Bahasan selanjutnya adalah motivasi makan. Lapar, penyebab-penyebab sosial. Ada 4 poin, yaitu isyarat sosial bahwa makanan harus dimakan. Kedua, kebiasaan-kebiasaan kultural. Ketiga, penggunaan makanan sebagai alat penenang atau pelarian diri dari ketidaknyamanan. Yang terakhir, beberapa orang mungkin merespon persiapan makan dengan memproduksi respon insulin sehingga meningkatkan resiko obesitas. Tuan makan yang pertama, obesitas, suatu kondisi di mana berat tubuh individu 20% atau lebih melampaui berat tubuh ideal individu yang memiliki tinggi yang sama. Yang kedua, anoreksia nervosa, suatu kondisi di mana individu mengurangi makan sehingga mengakibatkan kehilangan berat badan 15% atau lebih dari berat badan idealnya. Bulimia, suatu kondisi di mana individu mengembangkan siklus binge atau makanan berlebih dalam suatu waktu, kemudian purging atau sengaja memuntahkan kembali setelah makan. Budaya, gender, dan berat badan. Perubahan budaya yang terjadi di antara lain, yang pertama, peningkatan jumlah konsumsi makanan cepat saji. Yang kedua, makanan cepat saji dikonsumsi saat melakukan kesibukan yang dianggap sebagai snack. Yang ketiga, penggunaan alat-alat yang tidak menguras energi, misalnya remote control. Keempat, cenderung memilih mobil daripada bersepeda atau jalan kaki. Yang kelima, makin bertambahnya ukuran makanan cepat saji. Yang keenam, cenderung menonton TV atau video daripada beraktivitas di luar.